Ya, jadi ini yang di Bali banget ya. Jadi menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. Ini nggak usah dijelasin, apa sudah ngerti. Ya, jadi kenapa Bali disinggahi? Konon katanya karena budaya. Teorinya karena budaya, prakteknya mah karena dugem kan gitu ya. Ya, jadi sejatinya orang-orang ke Bali itu karena budaya. Ya, budaya itu apa? Aktivitas kegiatan turun menurun, ya warisan yang kayak gitu, yang unik nggak ada di tempat lain. Ya, di luar Bali nggak ada orang bikin lawar, ya nggak ada orang nyujuin penjor, nggak ada bikin ogoh-ogoh, nggak ada orang nari kayak di Bali, nggak ada. Nah kayak gitu budaya, logatnya juga masuk. Ya jadi apa yang menjadi ciri daerah itu gitu ya. Jadi lalu tujuannya untuk rekreasi, pengembangan diri atau mempelajari daya tarik budaya dari tempat tersebut. Boleh ingin belajar nari, boleh ingin belajar nulis aksara Bali, gitu kayak gitu misalnya ya. Boleh ngelawar, boleh minum arak, kira-kira kayak gitu. Ya kecuali Pak Gubernurnya itu kebanyakan minum arak gitu ya. Ya. Ya gitu kira-kira. Ini nanti harus di-cut gitu ya omongannya. Ya, jadi salah satu sub pariwisata yang ada di Bali adalah pariwisata budaya. Jadi menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. Kira-kira kayak gitu. Nah, unsur kebudayaan itu ada 12. Ya, yang tadi saya bilang. Jadi apa saja yang menjadi budaya satu daerah? Yang pertama ada bahasa. Ya, jadi bahasa Singaraja ya cuma ada di Singaraja, nggak ada di luar Singaraja. Ya, di Badung pun nggak ada, ya kayak gitu ya. Ya, makanan segala macam, cara berpakaian juga masuk. Ya, masyarakatnya, ya, jadi masyarakat itu akan berbeda-beda. Singaraja beda dengan Karangasem, beda dengan Bandung, beda dengan Bangli. Kerajinan tangannya juga beda. Ya, jadi di Gianyar nak demen ngetok-ngetok batu. Ya, kalau di Bangli ngetok-ngetok jelemo. Kalau di Gianyar ngetok-ngetok batu, kalau di daerah lain belum tentu ngetok-ngetok batu. Kan gitu ya. Kalau di Gianyar orang makan lawar dagingnya mentah, kalau di daerah lain makan lawar dagingnya lebeng. Ini yang luar Bali tak ngerti omongan saya nih. Ya. Lalu di beda-beda ya. Jadi kerajinan tangan beda-beda. Makanan tadi udah dibahas, makanan daerah beda-beda. Musik dan keseniannya juga beda-beda. Ya kan ada tari Jempiring Denpasar punya. Ya, tari lain ya wilayah daerah lain yang punya. Sejarahnya juga beda. Jadi Denpasar punya sejarah sendiri, Puputan Badung, Puputan Renon. Lalu Gianyar punya sendiri dan lain-lain. Nah, sisanya belum di-unlock. Ya. Nah, sekarang coba kamu yang cari. Sisanya ini apa? Sisanya ini apa? Jadi walaupun pakai slide tahun lalu, ternyata memang sudah nyeleneh dari tahun lalu. Ya. Iya, jadi nyeleneh. Maksudnya adalah ya budaya itu apa aja, ya apa saja yang disebut budaya gitu maksudnya. Ya, jadi kan ada bahasa, ada masyarakat, kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan. Karangasem kalau makan megibung, ya di atas daun kelapa, makannya bareng-bareng rame-rame. Kalau daerah lain mungkin tidak kayak gitu. Ya, musik dan kesenian, sejarah. Nah, ada masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, masih ada 6, kamu coba cari. Boleh tanya sama ChatGPT. Kira-kira lagi 12. Lagi 12, lagi 6. Ya, apa yang menjadi atau yang termasuk dalam budaya? Boh. Nggak ada. budaya. Kesenian. Kesenian, tari masuk kesenian. Catat dulu. Simpan dulu. Ntar kita main tebak-tebakan. Betul boleh seminar. Ini semester berapa sih? Oh, 4. Masih lucu-lucu tapi nggak lucu-lucu semester 1 ya.
Ya, besok kalau dikasih info sama kampus, itu sudah pasti jelas banget. Lokasi, hari, tanggal, jam, pakaian, ya. Iya, jadi nggak usah ditanya. Jas, gitu ya. Boleh pakai jas alma mater, Pak. Waduh. Yang penting jas. Boleh aja sih, tapi siap-siap beda sendiri ya. Ya, kalaupun nggak punya jas kan banyak sekarang yang nyewain ya, 50.000, 70.000 sehari. Ada itu jasanya. Sewa jas. Atau nggak pinjam di temen yang nggak yudisium. Bisa ya. Bisa. Ya kita ngerti kamu jarang banget pakai jas kan gitu. Ya pilihannya antara sewa atau minjem. Karena kalau beli lumayan ya. Makanya 2 kali ya, yudisium pakai jas, wisuda pakai jas. Ya udah pakai jas pakai toga lagi. Dingin kok tuh Westin tuh sejuk. Ya. Yang jadi cowok mah masih santai ya. Coba yang jadi cewek tuh bangun jam 3 mau payas, mau sanggul. Ya pakai kebaya, mau sepatu heels. Kan gitu. Jadi cowok mah kayak cowok baru bangun pakai jas, kayak toga jadi gitu ya. Mandi nggak mandi nggak ada bedanya. Oke, jadi coba dicari dulu unsur kebudayaan lain, cari 6. Jadi apa-apa aja yang menjadi atau yang disebut budaya. Ya, lalu ini juga menjadi daya tarik wisatawan datang ke tempat itu. Gitu aja sih sebenarnya kuncinya ya. Jadi kalau kamu mengetahui apa aja yang menjadi budaya, nah pasti itu ada yang menonjol untuk menjadi daya tarik wisata. Sehingga wisatawannya datang ke situ. Ya. Gitu. Wisatawan pengen nyoba makan megibung, pengen nyoba minum tua, minum arak, datang dia ke Karangasem. Habis itu saya mulih. Wisatawan pengen nonton tari kecak, maka dia akan pergi ke Uluwatu. Ya, karena kecak tidak ada di Negara. Ya, lain di situ kan. Adanya itu balap kebo, balap sampi. Ya itu ya. Kita spill satu-satu ya. Data langsung semuanya dong. Ya, jadi agama masuk. Lalu karakteristik arsitektur masuk ya. Jadi rumah orang itu akan beda di tiap kabupaten. Tata cara berpakaian, ya, sistem pendidikan, dan aktivitas pada waktu senggang, ini yang menarik. Ya, jadi kalau orang Denpasar lagi nyantai, aktivitasnya mungkin beda dengan orang Gianyar yang lagi nyantai. Ya, itu juga menarik. Beda dengan aktivitas orang Karangasem yang lagi nyantai, pasti metuakan. Orang Denpasar scroll sosial media. Itu lagi santai. Ya. Jadi ini masuk 12 unsur kebudayaan, maksudnya adalah poin-poin inilah yang menjadi cikal bakal budaya, yang menjadi hal-hal yang menarik wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Ya, tempat dugem ada di musik dan kesenian. Jadi Atlas Beach Club itu masuk di nomor 5 ya. Ya, spesialis Badung punya. Iya. Lagi lah. Pokoknya selama mata kuliah ini kita akan ngomongin Atlas Beach Club terus. Iya, pokoknya UTS UAS pengumpulan data ke Atlas Beach Club ya. Observasi Atlas Beach Club. Tahu, Pak, slide berikutnya ngapain habis yang ini? Enggak. Belum ya.
Ya, jadi kalau pariwisata budaya itu si wisatawan, ingat wisatawan itu adalah orangnya ya. Tentu saja dengan tujuan atau motivasi adalah pengen mencari budaya, ya pengembangan diri, daya tarik wisata budaya. Nomor duanya, nah dia akan menentukan dulu spesifik. Ya, biasanya yang ideal tuh kayak gini. Jadi orang yang mau traveling tentang wisata budaya, dia akan sudah tahu dia mau kemana. Ya, jadi bukan terbang asal ke Bali sampai Bali baru bingung nyari apa enggak. Jadi biasanya orang-orang luar tuh dia memang spesifik. Ya, saya mau nyobain melukat di Tirtompul. Jadi gitu. Jadi baru turun bandara, mungkin dia akan nginepnya enggak di Tuban Kute, dia akan langsung ke Ubud. Ya, karena dia udah tahu. Saya mau nyobain melukat di Tirtompul, misalnya gitu. Ya, Tirtompul masuk di agama masuk, karakteristik arsitektur masuk, sejarah masuk, ya. Lalu itu ya, Tirtompul misalnya. Ya, orang luar yang pengen nonton tari kecak, ya dia nggak akan nginepnya di Ubud. Ya, pasti sekitar Uluwatu. Ya, jadi si wisatawan, ya dia akan sudah tahu dia mau kemana. Ya, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya, jadi dia akan mudah browsing. Ya, lalu dia akan memetakan atau membuat pola perjalanannya. Ya, jadi kalau dari bandara saya mau ke Ubud gimana, Ubud nanti ke Tirtompul kayak gimana, balik lagi ke villa kayak gimana, lalu jalan di mana, makan di mana, sampai balik lagi ke bandara dan pulang. Ya, jadi orang wisata tuh kayak gitu, bule-bule mah udah pinter. Ya, jadi ditawarin nggak mau dia. Ya, jadi kan banyak tuh kalau kamu pernah di Pantai Sanur itu kan pinggir-pinggir pantai itu kan banyak sekali ya traveling jasa ini nyebrang kemana-mana antar kemana-mana ada bulenya nggak ada kan nggak ada yang nengokin itu ya nggak ada yang datang ke situ kan ya karena mereka udah plan sendiri ya belum lagi dengan teknologi sekarang mereka bisa order Gojek, Grab ya booking travel sana sini. Orang-orang yang ada di pinggir pantai itu mohon maaf masih konvensional, masih tradisional. Jadi mereka mengharapkan bule-bule yang tersesat. Bule-bule yang nggak punya tujuan. Mister, Nusa Penida, Mister, kan gitu dia. Ya. Jadi mereka menawarkan berharap bule ini nggak punya tujuan. Padahal sekarang orang-orang itu udah pinter ya. Mereka lihat website ya, booking Gojek, Grab, nyewa motor sendiri, travel ya. Bahkan yang lebih gila adalah dijemput bule lainnya. Ya, bule lainnya menawarkan akomodasi pariwisata. Itu yang paling gila. Ya, orang Balinya ngapain? Ya, orang Balinya ngapain? Karena bule lainnya itu mereka menyediakan dirinya di internet. Ya kan? Travel tour to Bali. Ya. With guide ini, guide-nya bule juga. Ya. Lalu mereka pintar, mereka udah paham harga lokal, mereka menawarkan harga yang ternyata lebih murah daripada orang-orang Bali kita. Misalnya gitu. Orang-orang Bali kita kan selama ini bukan gimana-gimana ya, agak gimana bilangnya ya, terlena ngasih harga. Dikira bule itu bodoh, ya nyebut berapapun oke. Ya keluar bandara 200.000 gitu misalnya. Ya. Mereka terlena orang-orang Bali kita mungkin nggak ngeh atau nggak nyadar kalau teknologi akan lebih cepat dan bule akan tahu itu ya bule lihat Sanur ke Gianyar ongkos Grab berapa ya nemu taksi Mister where are you go ya terus ditanya how much ya harganya segini 2 kali di Grab nggak jadi ya efeknya apa bule nggak akan mau ngobrol lagi sama orang lokal kan gitu kan yang masih konvensional, taksi nggak mau dia, karena image-nya udah mahal. Ya, bule kan sekarang udah pinter, ya, kayak gitu. Yang lebih pinter lagi, dah dari negaranya dia ngeplan, oke, I will go to Bali, lagi 2 minggu, ya, sampai di sana yang jemput siapa? Teman bulenya yang lain. Ya, teman bule yang lain. Harganya berapa? Tipis-tipis aja, bensin up dikit gitu ya. Sisanya dikit-dikit semua, beda dengan orang Bali kita. Ya, itulah yang terjadi. Udah nggak heran, bule dijemput bule, zaman sekarang udah biasa.
Terus kita mau nyetopnya gimana? Kan seolah-olah mereka tuh saling kenal, padahal memang baru kenal di hari itu. Nggak kelihatan, tipis. Ya, jadi banyak bule yang sekarang kerjanya jadi guide juga. Ya, siap-siap orang Bali mau ada di mana? Ya, dan yang penting dia mendapatkan pengalaman budaya. Ya, jadi si wisatawan dengan tujuan yang jelas, dengan motivasi yang jelas, pengen mempelajari budaya, mengetahui budaya, lalu produk wisata yang dicari jelas, pola perjalanannya jelas, dan yang keempat adalah dia ada pengalaman yang didapatkan. Dia tahu rasanya melukat, dia tahu rasanya nonton kecak, dan segala macam. Ya, jadi yang seperti ini, siklus yang seperti ini yang namanya adalah pariwisata budaya. Dan ini yang Bali banget. Ya, yang Bali banget. Kenapa Bali banget? Karena Bali tiap sekian kilometer ini baru, ini beda. Ya, jarak kabupaten kan kilometer doang. Ya, jadi setiap sekian kilometer ininya beda di Bali. Ya, makanya kamu jangan sebenarnya jangan terlalu bangga atau jangan terlalu mempush diri untuk jadi orang luar. Tetaplah dengan kegianyaran dan kekarangaseman kebanglianmu itu. Ya, jangan semua ke Denpasaran. Ya. Kalau semua ke Denpasaran, hilang ini. Hilang. Kalau semua mau jadi orang kota, orang Denpasar, hilang ini. Ya, nggak ada lagi orang waktu senggang minum tua, nggak ada lagi lawar plek di Gianyar, nggak ada. Ya, nggak ada lagi orang ngetok batu di Gianyar, nggak ada. Kalau semua mau ke Denpasaran. Ya, Denpasar punya apa? Nggak punya apa. Ya. Bahasa Denpasar apa? Selain kle Cino. K itu ya. Denpasar. Nggak punya spesifik. Nggak kayak Tabanan, lihat Ibo gitu ya. Nggak punya Gianyar, nggak punya ya. Denpasar Badung lah. Ya, tipis banget nggak ada. Masyarakat Denpasar Badung, apa bedanya? Nggak ada. Uniknya apa? Nggak ada. Masyarakat Denpasar Badung. Nggak ada. Ya. Gianyar, Tabanan masih unik. Ya, beda karakternya. Denpasar Badung udah ngeblur, udah terlalu apa ya, pendatang ngeblend jadi satu, udah hilang. Ya, udah jadi orang biasa-biasa aja. Kerajinan tangan, Denpasar Badung punya apa? Nggak punya. Ya. Badung mentok-mentok di daerah Sempidi itu, orang jualan apa tuh? Linggih tuh. Ya, itu pun kalau ditanya Bapak dari mana? Saya dari Gianyar. Bapak asli Sempidi Pak, kawan. Coba, Sempidi cuma numpang. Ya, apa punya kerajinan tangan Denpasar Badung? Nggak ada. Ya. Makanan dan kebiasaan makan Denpasar Badung punya apa? Nggak punya. Beguling Gianyar. Ya, dagang beguling-beguling yang di Denpasar itu semua Gianyar. Ya, Badung nggak usah ditanya. Ya, nggak punya apa kan? Musik dan kesenian. Denpasar Badung punya apa? Atlas. Balik coba, Atlas punyanya siapa nih? Nah, bukan punyanya Pak Giri Prasto kan? Bukan punyanya Nengah Ceblong dari Pelagek, bukan. Ya, bukan punya Wayan Grubuk dari Jimbaran, bukan juga. Ya, sejarah. Denpasar Badung punya apa? Oke, lapangan Puputan Badung, Puputan Renon. Coba saya tanya sama kamu yang dari Denpasar, apa sejarah lapangan Puputan Badung? Nggak tahu kan? Nih, coba nih. Nih, lagi 5 tahun saya nggak ada bule main. Denpasar nggak punya apa-apa. Apa punya Denpasar? Denpasar kan dulunya Badung. Ya, Denpasar itu kan dulu Badung. Makanya orang bilang lapangan Puputan Badung. Pasar Badung, Tukat Badung. Ya, Tukat Pekrisan banjir. Ya, makanya kalau kamu nenekmu, kakekmu, kumpimu di kampung kan, Kijoyan, mulai ke Badung. Ya, benan ke Badung. Padahal rumahnya di Kesiman. Rumahnya di Renon.
Ya, jadi zaman mereka tuh Denpasar tuh kan Badung. Ya, yang akhirnya di split jadi kota, ibu kota Bali. Ya, jadi Puputan, Badung, Tukan Badung, Pasar Badung. Namanya nggak berubah. Sejarah, cara kerja dan teknologi Denpasar Badung gimana? Udah mengarah ke Jakarta. Ya, macet di mana-mana, orang WFH, orang nongkrong di kopi shop. Ya, saya juga. Apa cara kerja? Ada Denpasar Badung petani? Nah, ada. Ya, ada yang jadi nelayan dikit. Ya, petani, nelayan, orang nernak babi, nernak ayam tuh di luar Denpasar Badung masih banyak. Ada Denpasar Badung punya? Nggak punya. Pegawai kantoran, mahasiswa, dosen sticky. Agama. Ya, kalau ini bicara Bali kan general. Ya, bicara Bali general. Karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata. Ya, Denpasar Badung tujuan wisatanya apa? Atlas Beach Club, Pak. Apa Denpasar Badung? Coba. Ya. Iya. Kalau bicara karakteristik arsitektur, Uluwatu, Pak. Ya, kalau dibandingin sama pulau-pulau lain, Uluwatu mah biasa aja. Ya, dia menang ada di pinggir, hampir bilang jurang ya. pinggir tebing, ya sunset, faktor tempatnya aja. Ya. Tata cara berpakaian penduduk setempat Denpasar Badung? Nggak ada. Ya. Ya, kalau di Tabanan, Gianyar yang masih dekat-dekat tuh mereka masih bisa dibedakan dengan Denpasar Badung. Ya, punya common motif sendiri gitu misalnya. Ya, yang di Gianyar kini naik demen pakaian, kini naik mau udang gitu. Ya, di Tabanan kini, Kelungkung kini, Karangasem kini. Gitu ya. Denpasar Badung? Punya. Ya. Miss semua ya Denpasar Badung ya. Ya. Gianyar 10 dan Pasar Badung 0. Sistem pendidikan, ini kan di Bali masih general aja. Oke, sama semua lah. Pasar Badung 1, Gianyar 10. Aktivitas pada waktu senggang, apa yang unik dari Denpasar Badung? Orang-orang Denpasar Badung nggak ada. Ada. Ya. Gianyar masih dia mahat, bikin cincin emas silver waktu hari libur. Oke lah, dia pagi sampai sore kerja di villa, merantau ya, kerja di restoran ke Denpasar, pulangnya dia ngapain? Hari Minggu dia ngapain? Pasti ada kerjaan-kerjaan yang lain yang dilakukan. Ya. Orang Denpasar Badung ngapain? Iya, itu ke Living World. Orang Denpasar Badung ngapain? Ya ke Living World. Mall baru. Ya. Ntar lagi paling nasibnya kayak TSM. Ya, di Javu aja. Ya. Denpasar Junction level 21, Park 23, TSM, Plaza Renon. Hampir semua ya. Beach Walk mah Badung ya. Denpasar mall-mall itu waktu opening rame. Ya, rame banget kan? Opening. Ya. Karena kalau ini opini pribadi ya, orang Bali itu bukan tipikal yang stres ke mall, enggak. Ya beda, kalau Jakarta iya. Orang Jakarta tuh liburannya ke mall. Jadi refreshingnya ke mall, orang Bali enggak. Ya, orang Bali itu ke mall karena penasaran. Bukan karena refreshing. Jadi sekali aja penasarannya terpenuhi, udah punya foto, selfie, living wall gitu ya. Dia nggak akan ke situ lagi. Tipikal orang Bali kayak gitu. Ya, penasaran doang karena mall. Lihat aja Trans Studio Mall sekarang. Ada tuh yang naik gininya tuh, apa namanya? Nah, itu dah. Nggak ada kan? Nggak ada kan wayang Madin Nyoman Ketut naik itu. Iya. Gitu. Ya, orang Bali ke mall karena penasaran. Orang Jawa atau luar Bali ke mall karena memang itu hiburannya. Ya, orang kita nih gampang kalau mau ngilangin stres. Duduk di Sanur beli lumpiang 5.000 selesai. Ya, gitu doang. Jadi, tok-tok ke McD beli es krim selesai. Ya,
tipikal orang Bali kalau liburan. Ya. Nah nih. Ya. Jadi experience apa yang ingin dicari? Ya, dari wisata budaya. Melihat, mengenali, mengalami. Ya, melihat, mengenali, mengalami. Nonton kecak, pengen lihat kecaknya, pengen kenal ini Ramasita ngapain, Barongnya ngapain, dan mengalami. Jadi ngelihat, merasakan atmosfernya itu. Ya, sambil nonton sunset. Itu sebenarnya nilai budaya. Jadi sudah punya keunikan masing-masing, bule itu akan mencari ini. Ya, bule itu akan mencari ini, 3 hal ini doang. Ya, dia harus bisa melihat, dia harus bisa mengenali, dan dia mengalami. Ya, pasti laku budayanya. Gitu. Jadi besok-besok kalau kamu siapa tahu jadi barongnya kecak di Uluwatu gitu misalnya, atau salah satu orang yang terlibat di situ atau daerah budaya wisata lain, pastikan orang-orang yang berkunjung ke tempat itu tuh dapat 3 ini. Ya, dia melihat, ya, dia mengenali, dan dia mengalami experience. Ya, karena kalau lihat kenal doang tapi tidak mengalami secara langsung kurang. Ya, makanya kalau kebikin joget ngibing gitu, kadang liman bule jak ngibing. Ya, biar dia mengalami langsung, justru dia senang kayak gitu. Ya, jadi kalau lihat kenal doang dia bisa lihat di YouTube. Ya, dia pengen kesini mengalami langsung, makanya nyebur ke Melukat, ikut ngibing, ikut ngigel, ikut yoga, ya ikut metuaan deh gitu misalnya. Gitu ya. Jadi dia benar-benar pengen mengalami itu. Itu yang sebenarnya dicari. Ya, jadi ketika kan enggak jarang tuh kalau kita ke Besakih lihat bulenya makaman memilu. Ya, makaman foto di tangga-tangganya itu. Ya, kadang ada enggak jarang yang ikut sembahyang, yang dari India biasanya kan. Ya ikut dia sembahyang di Penataran Agung tuh. Pengen mengalami. Bule di Kuto pengen ikut Naga Nogogo. Kan gitu, enggak jarang bulenya ikut Naga Nogogo. Ya, atau ikut awu-awu aja sing baju misalnya di depan. Ya, sing bang Naga Nogogo milu ya jalan gitu. Ya. Gitu. Gimana? Udah mau selesai kelas. Udah nanti nonton rekaman aja. Kelasnya udah mau pesenin ya, kelasnya udah mau selesai, udah setengah jalan. Nanti tonton rekaman, ikut yang online minggu depan. Mungkin kayaknya dikira WIB WITA-nya miss paling itu. Ya, jadi dikira jam 10 WIB, jam 11-nya dia. Kan habis kan? Ya, jadi itu tentang wisata budaya, ya, pariwisata budaya. Nah, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol, biar nggak saya aja yang ngobrol. Kira-kira kayak gitu. Berapa ada kabupaten di Bali? 3. Emang berbuah-suah. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip ya? Sip ya? Terus mahasiswa di sini ada 23 ya? 23. Berarti kalau 8 kelompok, 1 kelompok 2 orang. Ya, oke. Saya akan bagi jadi 8 kelompok dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Ya, bagi kelompoknya pakai ritual berhitung aja. Biar adil ya. Biar adil. Dari depan aja. Hitung 1 sampai 8 berulang ya. 1, 2. Dek. 1. Belakangnya. Pojok. 6.
2, terus 3. Oke, nah ingat angkanya? Perlu diulang? Satu, siapa satu? Nah, duduknya berurutan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 2 siapa? Biar tak bingung. 2, oke. 3. 3, 4. 4. Kelompok 4. Berdua aja. 5. Berdua aja. 6. Oke, 7. Loh, kok sendiri? Oh, 7, oke. 8. 8. 8 sendiri? Oh, 8 sendiri. Oke. Ya, jadi silakan duduk dulu sama teman sesuai angkanya ya. Berurut aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, woi, langsung rapi semua ya. Satu, mana satu, 2, 3, nggak apa biarin. 4, 5, 6, 7, 8, sip, jos. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang kita ngapain nih? Ya udah, kita random aja ya, biar adil ya. Weh, jos benar. Tiada hari tanpa roda kematian. Taruh webnya, nah, jos. Berarti kita punya Jembrano Tabanan Badung. Gianyar Kelungkung Bangli Buleleng. Gianyar Kelungkung Bangli Buleleng dan Pasar. Let's go. Nah. Nice. Oh iya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok orang asamnya belum ya? Terus kelompok 9 siapa ya? Yes. Nah sekarang gimana caranya bagi nih? Denpasar Badung jadi satu ya. Nah itu adil ya. Nah, jos. Ya pertanyaannya nanti mencari cewek paling cantik ada di mana itu ya. Nggak nyambung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Berarti kelompok 1 nanti dapat yang muncul, kelompok 2 dapat yang muncul, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tugas yang ngapain? Ya, jadi mencari budaya dari wilayah tersebut. Ya, jadi kalau orang di Gianyar budayanya apa? Budayanya harus masuk salah satu dari unsur ini. Nih ya. Jadi budaya itu pasti akan masuk di salah satu ini atau bahkan lebih dari satu. Ya, yang paling terkenal. Lalu kamu coba ceritakan ya, apakah ya si wisatawan itu sudah mendapatkan ini. Ya, jadi kayak analisis ya. Baik terhadap budaya tersebut. Ya, jadi dianalisis apakah si wisatawan dari berita-berita, dari pengalamanmu gitu ya. Apakah si wisatawan telah memperoleh pengalaman wisata budaya yang baik terhadap budaya tersebut. Ya. Lalu jika iya,
Intinya harus tetap dijelaskan. Jelaskan. Ya. Lalu satu lagi apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung budaya tersebut dari segi teknologi. Ya, dari bidangmu nih. Ya, kayak gitu. Jadi menghayal doang. Jadi ya menghayal doang. Jadi apa yang bisa dikembangkan dari budaya itu dari segi teknologinya. Nah, ini kira-kira. Jadi enggak banyak juga. Oke, ini berikutnya seperti biasa bagian favorit dari kuliah Pak Andika adalah roda kematian. Yes. Satu ya, nomor satu ya. Iya. Kelompok satu mendapat tabanan khas Liak Ibo ya. Mana kelompok satu? Siap, sip, tabanan Liak Ibo Gung. Ya. Kelompok dua mendapat Bangli. Sebelumnya ini saya pindahin ke sebelah ya. Ya Jani dong. Ntar kan mau yudisium. Iya. Ini bahkan nggak perlu internet ya. Jadi kamu berpikir brainstorming ngobrol-ngobrol aja jadi ya. Nggak harus nyari di internet ya. Satu Tabanan, dua Badung. Bangli. Apa tadi ya? Satu Tabanan, dua Bangli. Kita ke kelompok 4. Atlas Beach Club nih. Dah, kita ke kelompok 5. Kelompok 5 Kelungkung. Rumah saya nih. Kelompok 6 ada Jembrana. Kelompok 7 dan 8. 7 Beleleng ya. 8 Gianyar. Enggak dong. Oke, dah. Nah, ini ya, udah jelas ya. Jadi pilih ya satu budaya, satu aja ya. Pilih satu budaya dari wilayah tersebut, lalu dianalisis apakah wisatawan yang berkunjung ke daerah itu mencari wisata budaya itu sudah mendapatkan pengalaman yang baik. Pengalaman itu dari segi melihat, mengenali, dan tadi lagi satu apa? Mengalami. Ya. Iya, boleh. Mirip-mirip ya. Mirip. Ya.
Jadi dianalisis apakah wisatawan itu sudah memperoleh pengalaman yang baik, melihat, mengenali, mengalami tentang budaya itu. Dijelaskan, kalau sudah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Lalu baik sudah ataupun belum, coba disampaikan pendapatmu, apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung budaya tadi dari segi teknologi. Sederhana aja. Ya, sederhana aja. Ya, ini kayaknya nggak perlu nyari di internet, apalagi kalau kamu memang berasal dari wilayah itu gitu ya. Ya, ini semua opini, ini semua brainstorming, ini semua hasil dari pemikiran aja. Ya, nggak ada di internet ini. Ya, kecuali kamu mencari budayanya di internet, oke okay lah. Karangasem punya apa, Kelungkung punya apa, saya rasa sampai situ aja nyari di internet ya. Setelah itu kan, oh kayaknya kalau saya ke daerah ini belum bagus nih, belum oke. Okay. Gitu ya. Atau sebaliknya, saya ke daerah ini, oh sudah oke banget. Ya, selain mencari, disepakati satu orang yang menyampaikan. Kalau kelompoknya cuma berdua ya, sut-sutan aja. Ya, budayanya harus masuk salah satu dari 12 yang ada di slide. Kita sampai jam 10 ya. Jos. Cukup loh. Tenang aja, usah khawatir. Kurang-kurang lanjutin di Yudisium. Ya, dan Pasar Badung punya Atlas Beach Club. Ya, ya, Lexi, Bose. Punya Hard Rock Cafe. Punya Beach Walk, Pak. Denpasar punya Living Wall, Pak. Ya, dan disepakati siapa yang ngomong ya? Enggak. Itu tuh bahasa Denpasar tuh, kayak ngomong. Saya atur sampai 11.20 ya. Itu yang dimaksud pengalaman wisata tuh si bule itu udah
dengan baik belum melihat, mengenali dan mengalami budaya itu. Nggak perlu ditulis, nggak perlu ya. Jadi siapkan untuk ngomong aja. Ya kayak orang cerita-cerita aja, santai. Ya kayak orang bersatu aja. Di Tabanan tuh ada ini pak, gitu misalnya. Ya. Di Tabanan tuh ada gini pak. Kalau bule itu ke Tabanan yang nyari budaya ini, yang kayak bapak tahu lah. Gini, gitu aja. Ya, belum pak, belum bagus ininya. Nah, gitu aja ngobrolnya santai aja. Kritis sekali. Iya opini aja. Iya, menurutmu gimana? Pengalaman mereka kalau tentang budaya itu gimana? Nice. Trek-trekan. Trek-trekan itu masuk di mana ya? Aktivitas pada waktu senggang. Trek-trekan pak masyarakat. Trek-trekan itu pak. Iya, dan pasar Badung kan ada trek-trekan. Ada waktu senggangnya ke Living World. Aktivitas pada waktu senggang. Apa bangga ya, karena di dalam pasar Badung nggak ada. naik motor trail di pantai itu pak. Oke, waktunya 20 detik lagi. Beropini aja, nggak harus cari di internet. Beropini aja ya.
ini siapa yang ready duluan aja dah? Oh siap. Bang Pandey kelompok berapa? Di Pasar Badung? Dari kota dulu Pak, dari kota. Oh, dari kota dulu. Berdiri di situ aja. Ya. Sampaikan di situ aja. Ya. Di sini saya memilih budaya dari Denpasar atau Badung itu perang di Palembang ada yang disebut dengan karate. Disebut dengan Acira sama Ngos. Coba cari dulu ya. Emang ada tuh? Kanan. Nih. Politiknya Oh. Coba ya. yang ada di desa sekitar kapal. Oh, oke, kapal Badung ya. Oke, nah terus gimana? Oke, yuk lanjut. Ya, lanjut deh. Intinya analisisnya. Ya. Untuk analisisnya itu wisatawan itu bisa merasakan dan melihat apa sih peran di Palembang itu. Nah, peran di Palembang itu sudah artinya rasa syukur atas anugerah Tuhan kepada desa tersebut. Yang merasakan ini rasanya siap di Palembang. Kalau tampil. Nah, sakit rasanya berat. Berarti menurut Bang Pandey gimana? Sudah oke apa belum? Sudah oke. Karena si wisatawan bisa ikutan ya. Bisa ikutan. Jadi kata wisatawan di sini jangan hanya selalu bule. Orang luar Denpasar Badung juga masuk wisatawan juga kan, gitu ya. Cuman sampai mau buaka ke kapal demi mesabat aja nih kan gitu ya. Ya, karena penasaran, karena pengen tahu. Ya. Oke, terus gimana? Gini, nomor 3. Apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung Tipat Bantal, perang Tipat Bantal dari segi teknologi? Ya apa aja, teknologi luas ya, apa aja. Apa? Ya, apa kira-kira? Kan yang pertama itu publikasi dan ininya apa itu artinya apa itu sih peran di Palembang itu. Nah, Itu kita masukkan ke websitenya peran di Palembang yang ini. ini udah ada nih. Kemdikbud, Wikipedia, jurnal ada, blog juga ada. Ya, berita juga udah ada. Ya, coba. Tapi ini kan kalau Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya apa nih? Apa bahasa Inggrisnya? Perang itu kan war. Tipat itu ketupat mungkin ya. Ketupat. Ini mah layang-layang ya. Apa sih ini? Nih. Ya. Jadi informasi yang tersedia itu bahasa Indonesia doang. Ya. Sedangkan bule yang fasih bahasa Indonesia atau bisa nyari keyword kayak gini kayaknya masih minim sekali. Ya. Sehingga daerah yang kayak gini ya. Jadi si bule itu akan tahu ini setelah dia datang ke Bali dan kebetulan kayaknya lewat daerah kapal. Enak, udah tuh rame gitu ya. Ya, kayaknya sangat kecil kemungkinannya dia dari Amerika duduk lalu browsing perang Tipat Bantal, kayaknya kecil kemungkinannya. Karena website yang menyediakan informasi tentang ini masih bahasa Indonesia semua. Ya. Lalu kalau kita YouTube perang Tipat Bantal Indonesia ya, Net Media Tama. Itu pun terakhir videonya 14. Ini 2022 ada 15 menit tanpa penjelasan apapun. Kita lihat ya kualitas videonya ya. Nah, videonya kayak gini, kena ngerokok. Iya, tanpa subtitle, tanpa penjelasan apa ya. Bule nggak akan tahu ini Bupati Badung nih, tanpa nama atau apa kan? Ya orang Polandia, orang Swiss nggak akan tahu ini Bupati Badung, ya gitu misalnya.
Ya, ini kan video-video rekaman HP yang digabung pakai template kan gitu ya. Ditempel-tempel di Premiere, di render kan gitu ya. Ya modern zaman sekarang tempel-tempel masukin templatenya capcut kan gitu ya. Si jedak jeduk deh. Nah saya dari rekamannya pun kita tahu kalau ini diambil pakai HP, berhenti disambung pakai template kan gitu. Kayak animasi peralihan itu ya. Ya, transisi. Jadi nggak ada teks atau apa ya. Ya. Nggak nyalahin juga. Ini kan channelnya personal. Ya, jadi nggak salah juga. Ya, mungkin upload untuk kesenangan pribadi, koleksi pribadi kan. Ya. Jadi kapan ada ketika cari ini muncul videonya beserta dengan subtitle 2 bahasa, ada penjelasannya dan video itu diunggah oleh channel YouTube Kabupaten Badung. Kapan itu? Nggak ada. Itu yang bisa diimprove. Ya. Jadi ketika bule nyari ini dengan keyword yang match dengan bahasa Inggris, dia akan bisa nemu. Oh di Badung ada ini di Kapan. Ya, klik. Oh ternyata pemerintahnya juga oke. Jadi video ini ada di channel YouTube Kabupaten Badung. Itu misalnya. Atau channel YouTube Giri Prasto Official. Ya, nggak ada. Ini rekaman personal semua. Adi Swastana doang yang upload nih. Mentok-mentok ada official net news Indonesia punya videonya 2 menit toh. Ya, video terakhir 2014. Kita beralih ke informasi lain. Video 2 menit ngomong ini sekian detik. Tradisi tahunan Perang Tipat Bantal kembali digelar oleh warga desa adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Acara adat ini dilaksanakan sebagai wujud syukur warga atas kesejahteraan yang diberikan Sang Maha Kuasa. Ribuan ketupat dan lepet digunakan pada tradisi Perang Tipat Bantal di Desa Adat Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Selasa petang. Tradisi ini diikuti oleh 2.457 kepala keluarga dari 18 banjar. Ya, sebelum acara dimulai, warga melakukan sembahyang bersama. Ya, bule itu sama kayak kita. Kamu kalau nonton video YouTube, walaupun gambarnya menghibur, ngomongnya bahasa Inggris, kamu close videonya. Kamu cari video lain. Ya, sama aja. Dia nemu video, gambarnya bagus, ngomongnya bahasa Indonesia, di close. Nggak jadilah ke Atlas Beach Club aja. Ya, sekalinya buka website Atlas Beach Club. Ya, nih. Lihat gimana dia mengemas website. Ya. Tuh. Ya, kapan Perang Tipat Bantal itu ada gininya? Ya, celahnya di situ ya. Celahnya di situ. Dibanding dengan Atlas Beach Club. Celahnya di situ. Nah ini 2014 malah jauh banget. Ya oke ya, kira-kira kayak gitu. Kenapa nggak gini omed-omedan ya? Kan gambar yang muncul kan lebih bagus ya. Omed-omedan guys, masa nggak tahu? Nah ini. Harusnya dari tadi itu kamu counter dan Pasar Badung saya dengan ini. Ya, di Pasar Badung punya apa? Omed-omedan Pak. Tidak salah. Ya, Sesetan Pride ya. Sesetan Pride. Banjarkajo Sesetan Pride. Saya yakin juga omed-omedan cuma ada versi bahasa Indonesianya doang. Tuh. Ya. Bahasa Indonesianya doang. Dan clickbait semua. Tradisi cium-ciuman khas Bali fenomenal. Ya, bahasanya gini ya. Kenapa harus itu yang di-highlight kan gitu ya? Tradisi ciuman masyarakat. Coba. Ya ini. Ya, ritual berciuman. Boy. Saya yakin yang nulis pun bukan dari Sesetan. Karena ya orang Sesetan akan nulis kayak gini. Kan gitu ya. Nah, itulah ya. Akhirnya kita menemukan sesuatu yang Denpasar bangga. Oke.
di sini kita punya perang tipat bantal ya oleh Mang Pande. Benar, bule bisa terlibat langsung, cuma dari segi teknologi ya belum ya, jauh ya, jauh. Ya sebenarnya kalau mau viral, kalau mau hits, mau budaya diketahui, sediakanlah juga dalam versi bahasa mereka. Berikutnya kita ke siapa yang ready? Mang Pandi tunjuk siapa? Oh, Prima. Ya udah dari Denpasar Badung kita Tabanan. Tabanan ya silakan disampaikan. Ya silakan. Tabanan gimana? Ini budaya Ini masuk ke musik dan kesenian ya. Oke, Tabanan Pak. Oke, jadi di kelompok 1 itu mendapatkan Kabupaten Tabanan yang dimana itu wisata budayanya itu masuk ke unsur kebudayaan yang ke-6 itu sejarah suatu tempat Jadi saya di kelompok 1 itu mengambil sejarah dari Pura Alas Keraton. Alas Keraton Tabanan. Ya. Lalu apakah wisatawan pernah memperoleh pengalaman wisatanya? Itu dari wisatawan bisa langsung ke puranya melihat, mengenali bahwa patung-patung di sana dan juga ada beberapa lingkam juga di sana. Lalu mengalami ataupun bisa experience-nya nanti dari wisatawan itu bisa berkeliling daerah pura dan juga di sana ada hutan kera. Jadi di sana juga wisatawan bisa berjalan-jalan melihat area pura dan juga masuk ke area wisata hutan kera. Lalu apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung budaya tersebut dari segi teknologi tentunya seperti sebelum-sebelumnya yaitu digitalisasi dari pura tersebut seperti itu. Mungkin nanti kan di sana ada prasasti-prasastinya, di sana bisa digitalisasikan, maksudnya itu seperti dokumentasikan ini dalam bentuk web. Mungkin itu saja Pak. Oke, ya sip. Sama ya. Jadi Alas Keraton tempat wisata bule sebenarnya sudah cukup oke ya, datang ke situ bisa lihat, bisa mengenali, bisa mengalami langsung. Mungkin kalau kondisi tertentu lagi sepi bisa ikut sembahyang kayak di Besakeh. Cuma ya kalau kita cari di Google Pura Alas Keraton tulisannya Indonesia semua. Oke sih, cuma ya apakah orang bule ngerti dengan ini? Ya enggak ya. Ya enggak ya. Kita coba cari di Instagram. Apakah Instagram ada Pura Alas Keraton? Juga enggak ada. Sedangkan orang-orang zaman sekarang berkunjung kemana-mana itu kan cek IG dulu, cek TikTok dulu. Bukan gitu ya, kemana-mana ya. Kamu ke Living World aja cek IG-nya dulu kan. Atau enggak cek info Denpasar dulu, udah banyak parkir itu. Parkirnya di mana? Lewat hijau kamu. Ya lewat Gatsu yang ini apa Gatsu yang ini. Ya itu perkembangan teknologi tidak bisa dilawan ya. Jadi kalau kita kaku aslinya nge IG, mudah puro genang IG gitu misalnya. Ya jangan puronya bikinkan IG, desone genang IG kan gitu ya. STT ini nge IG, STT-nya lah yang upload tentang Pura Alas Keraton. Banjarnya nge IG, Banjarnya ngupload tentang Pura Alas Keraton. Kalau kita tanda kutip kolot ya, tidak mau ngikuti perkembangan zaman ya ditinggal. Nah akan ada orang ke situ. Dilupakan malah karena nggak ada di internet. Kadang nggak ada internet. Orang-orang kemana ya? Ke Atlas Beach Club, ke Living World. Ya, gitu kira-kira. Jadi teknologi ini PR-nya banyak banget ya. Kalau untuk mendukung wisata budaya, PR-nya banyak banget. Berikutnya Prima, tunjuk siapa? Dwi, Pak. Siapa? Oh, Dwi. Dwi, kelompok berapa?
kelompok 7. Weh, pas dari rumahnya. Emang nggak jauh-jauh ya. Ya, silakan disampaikan. Baik, kami akan menjelaskan sedikit tentang salah satu pusat kebudayaan di Buleleng, yaitu dari permainan tradisionalnya yang bernama goak-goakan. Di situ permainan itu melibatkan cukup banyak orang ya, di mana ada lebih dari 10 orang untuk membuat satu barisan dan satu sebagai eksekutor, bertujuan untuk mencari ekornya, kayak gitu permainannya. Permainan itu dilaksanakan di area yang berlumpur. Ya. Habis itu bagaimana wisatawan bisa melihat, mengenali dan mengalami. Tentu saja permainan tradisional ini bisa dimainkan karena namanya juga permainan, siapa saja bisa terlibat gitu. Dan teknologi yang dapat dikembangkan itu mungkin dari segi websitenya bisa dimasukkan ke dalam situs kabupaten tersebut agar permainan ini semakin dikembangkan lagi, semakin dilestarikan lagi dalam bentuk berbahasa Inggris gitu. Dan teknologi lainnya itu kemungkinan bisa permainan ini menjadi sebuah lomba tradisional, dari mana partisipannya itu bisa dari desa-desa lain maupun bisa dari di luar daerah yang bisa ingin ke Buleleng. Tempatnya itu bisa, karena tempatnya itu disiapkan oleh warga, mungkin kedepannya bisa menggunakan teknologi seperti irigasi air, dan juga membantu penampungan agar tidak semua lahan itu menjadi rusak, kan bisa dipakai lahan pertanian lagi atau apa, juga bisa dipakai itu, dibuat seperti irigasi air dan bisa dilestarikan. Itu Tulisannya gimana? goa. Kayak O ya? Ya, goa. Gitu ya? Ya. Saya juga baru tahu ya. Cus. Nah. Oh ini ya. Ada me-nya depannya ya? Enggak sih. Iya. Nah. Oke, kita coba lihat dari website ya. Buleleng ada, tapi nggak ada apa. Ya, di kementerian ada, di blog ada, video ada, Kompas TV, Trans 7, Jejak Petualang ya. Terus paper ada, segala macam. Ya, masalahnya sih sama semua ya, nggak ada tulisan bahasa Inggrisnya. Satu, karena memang orang yang nggak tahu sehingga nggak bisa nulis. Dua, orang Bali yang tahu nggak bisa bahasa Inggris. Yang nggak tahu, contohnya kayak saya, kan nggak bisa nulis apa. Ya, yang tahu orang dari Bulelengnya mungkin nggak sempat atau memang nggak bisa nulis bahasa Inggris. Itu celahnya sebenarnya. Ya, ini udah kelihatan wisatawan bisa melihat, mengenali dan mengalami langsung, gitu ya, sudah oke. Nah, cuma ini masih di internal aja ya, jadi website, informasi di internet, kalau diusulkan jadi game juga bagus ya. Kapan menggoak-goakan ada di Steam kan gitu ya. Ya, unlock pro player Makaman Poleng gitu misalnya. Ya, pro player ini amfibi. Ya kapan lagi kan? Gitu-gitu loh. Ya, di syukurnya bagusnya kementerian kita cukup oke ya. Jadi Kemenparekraf ini cukup oke. Tadi nyari tipat bantal ada, nyari menggoak-goakan ada. Ya, ini cukup oke. Coba kita lihat websitenya seperti apa. Oke ya, jadi kalau sekali klik menggoak-goakan muncul nama desa, ada foto beberapa. Wah, ini kok ada harga ini. Harga ngapain ini? Nah, ini ya. Informasinya dikit banget ya. Informasinya dikit banget. Dikit banget. Harusnya ini di-upgrade sih ya. Maksudnya tiap jadi program kerja 2 tahun sekali, 5 tahun sekali di-extend, tambahin bahasa Inggrisnya gitu ya. Ya, kalau cuma foto doang ini kan kurang ya. Foto doang kan kurang ya. Untuk hal sebesar budaya kan kurang ya.
Zaman sekarang cara pakai dasi ya ada di TikTok kan, ada videonya bahkan. Masa hal yang kayak gini nggak ada sih, gitu ya. Masa pemerintah kita nggak bisa bikinin videonya atau ngerekam saat kejadiannya. Gono kira-kira, ya gono kira-kira. Ini masuk di kesenian ya. Apa ini aktivitas waktu senggang? Enggak sih kayaknya. Kamu kalau pulang ke rumah kayak gini nih, mamakmu murka ya. Ijo pulas maro. Lalu aktivitas pada waktu senggang. Ya, kelompoknya Dwi tunjuk siapa? Ke sebelah berarti kita ke mana? Ke Jembrano? Ke Jembrano. Ya, silakan disampaikan. Jembrano punya apa? Ya. Kalau dari yang saya dapat, kebetulan saya bukan orang Bali. Tidak apa-apa. Saya baca di internet, di sana memiliki tarian khasnya yaitu tarian Mekipung. Tuh, yuk, lanjut aja dulu. Dan itu dilakukan pada saat penyebutan anak dan masuk ke kampungnya. Tarian itu dipakai. Oke, terus? Terus ada juga makanan khasnya yaitu ayam betutu. Oke, terus? Tempe. Terus gini pengalamannya? Kalau untuk tariannya itu bisa Ininya ada analisis pengalaman wisatanya gimana? Apa tadi namanya? Iya. Jembrano ada, Kemen Parekraf nggak ada ya. Nah nih, Parekrafnya ada. Mekepung, ada semua sini bagus ya. Nih ya yang naikin Sampi nih ya, Jos. Oh kan, penjelasannya dikit banget ya. Penjelasannya dikit banget. Ya. Siapa dari Jembrano? Oh saya. Oh ibunya. Nggak apa-apa. Ada bule pernah naik Sampi kayak gini? Ada? Oh berarti bisa ya. Berapa bayarnya? Dulu pas saya dulu dia dulu Pak. 70.000. Berapa? Tapi saya gratis soalnya Oh. Oh gitu. Berapa gini maksudnya hitungannya? Bolak-balik menit atau gimana? langsung sepuas. Sepuasnya? Bawa Sampinya pulang 70.000 ya. Terus sampai rumah. Mekepung Lampit. Ya, Mekepung. Ini kesenian masuk ya. Ini masuknya di kesenian. Nggak mungkin aktivitas pada waktu senggang main Sampi ya. Nggak mungkin aktivitas pada waktu senggang. Naikin sapi. Ya. Kamu lagi ngapain? Naikin sapi nih. Sorry baru balas tadi abis Mekepung. Jembrano banget deh. Ya, sorry baru balas tadi habis teriakan sapi. Jembrano banget ya. Iya. Ngelah dunangan di Denpasar. Ya. Ki kemana tadi? Mekepung beb gitu. Ya. Teknologi apa teknologi? Sama ya, mirip-mirip ya. Ya. Karena kalau kita cari YouTube Mekepung ada nggak? Kalau di YouTube nggak ada, di IG dan TikTok pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Net paling sering ya. Jadi hari ini kita di kelas ini mengapresiasi Net TV yang sudah bangkrut. Ya, karena ada banyak sekali video kayak gini. Ya, Kompas TV juga, Net TV juga, Bali TV kemana? Humas Jembrano, Jimbar Wana TV, Kompas TV Dewata, Nusa Bali TV. Mana Bali TV?
yang ada nama Balinya bahkan. Malu sama Net TV dan Kompas TV ya. Ya, kapitalis tapi ada makepungnya. Ya, nah ini contohnya ya. Kapitalis. Tapi ada makepungnya. Ya, sekali lagi kesenian, bukan aktivitas pada waktu luang ya. Kalau aktivitas pada waktu luang memang Pandi tiap pulang kampung ke kampung ibu naik sampi. Oke, lalu tunjuk temennya Sudarmo siapa? Siapa? Oh Yohanes. Berarti kita ke Gianyar. Ya, silakan. Yohanes punya apa di Gianyar? Saya mengharapkan lower play nih. Tapi kayaknya enggak. Halo, selamat siang semuanya. Kenalkan saya Lexi dan juga teman saya Ondi. Kelompok 8 untuk daerah Kabupaten Gianyar. Yang pertama, pilih satu budaya dari wilayah tersebut. Sebenarnya kalau untuk Gianyar ini banyak sekali ya kelebihannya. Yang paling sering terkenal sih ini dikenal sebagai pusatnya kota seni di Bali. Jadi banyak seni dan juga budaya yang di dalamnya termasuk juga untuk kerajinan tangan seperti emas, perak. Setelah itu juga banyak kesenian lah di sana gitu. Dan jadi ketika orang atau wisatawan dalam negeri maupun luar negeri ke sana itu ketika masuk di Batu Bulan, Singapadu, kota Gianyar sampai ke Ubudnya itu nuansa di kiri dan kanan tuh lebih banyak didominasi toko-toko seni lah Pak gitu. Dan makanya ada juga pasar seni Sukolati ya kalau nggak salah ya. Dan untuk dia punya analisis apakah wisatawan memperoleh pengalaman wisata budaya yang baik terhadap budaya tersebut. Yang pertama untuk untuk yang melihat yang pasti seperti yang saya infokan sebelumnya tadi bahwa melihat, mengenali dan mengalami. Jadi wisatawan tuh dalam negeri atau luar negeri itu ketika dia ke sana entah masuk di wilayah Gianyar sampai ke Ubud sekalian pun juga bisa langsung melihat, mengenali dan langsung mengalami. Apalagi kalau dia searching di Google ataupun YouTube ketik Gianyar itu langsung otomatis muncul dia punya poin keunikan dari daerah tersebut gitu. Apalagi juga banyak pokoknya banyak lah di sana yang mungkin yang cuman nggak ada tuh di Gianyar tuh kalau di Ubudnya mungkin yang nggak ada tuh pantai kayak gitu. Tapi kalau secara keseluruhan dari semua budayanya itu ada Pak, wisata budayanya ya Pak ya. Apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung budaya tersebut dari segi teknologi itu mungkin tidak jauh beda sama teman-teman yang lain ya Pak ya. Jadi lebih ke migrasi ke digitalisasi. Jadi selama ini mungkin masih dilakukan secara offline atau manual. Mungkin kedepannya untuk dia punya hasil-hasil kerajinannya itu ditransformasikan juga ke pemasaran online ataupun ke platform-platform mungkin yang dibuat oleh pemerintah atau mungkin pemuda-pemuda di sana atau anak muda di
Udah ya? Sip. Nah, kalau saya mungkin agak kurang setuju ya dengan yang disampaikan. Yang dari segi teknologi, kalau kamu cari gold and silver Gianyar, ya mereka sangat sudah melek dengan teknologi ya. Yang muncul tuh Facebook, Tokopedia, lalu website mereka, TripAdvisor, lalu Google Maps bertebaran. Beda banget sama tadi ketika ke daerah lain. Yang muncul tuh Parekraf, YouTube, Kompas TV segala macam. Ya di sini malah langsung dagang, langsung foto, langsung jualan dolar, ya nomor HP, ya kan dolar, with, no ini, ya Tokopedia ada, macam-macam, tiket.com ada, ya UC Silver yang gede itu di Batu Bulan baru masuk tuh dia udah punya website, ya. Orang Gianyar nih orang yang, kalau menurut saya nih Gianyar lah sebenarnya yang bos-bos tuh. Jadi orang-orang Gianyar tuh yang punya bangunan-bangunan besar di Bali, yang di villa-villa Badung dan Kuta tuh beberapanya adalah orang Gianyar. Ya, dia punya emas perak dijual, uangnya ditabung, beli villa di Badung. Ya, orang Gianyar. Dia punya emas perak, sukses dijual, beli tanah di Ubud. Ya, sukses lagi terus sampai situ. Ya. Jadi kalau dibanding kayaknya di kabupaten lain, orang Gianyar ini orang yang paling melek teknologi, pelaku wisata budayanya. Ya, banyak banget websitenya. Celuk silvervillage.com. Klik pun bahasa Inggris. Gak main-main. Ya. Jadi mereka udah sadar kalau saya perlu website, saya perlu bahasa Inggrisnya juga. Tapi kalau diklik websitenya kayaknya belum bayar domain ya. Apa internet kampus nih? Kayak internet kampus ya, semua loading. Ya. Ya, banyak banget websitenya nggak habis-habis. Ini baru keyword gold and silver doang. Ya, bahkan ada TikTok. Kabupaten lain semua nggak ada TikToknya. Ya, jangan salah, TikTok itu sekarang perlu dipertimbangkan. Maksudnya sudah perlu diperhitungkan keberadaannya. Ya, sudah bukan lagi platform joget-joget. Ya, kalau menurut saya bahkan udah nyalip Instagram. Instagram udah mulai suwung. Instagram udah mulai sepi. Ya, sekarang kamu ngupload foto, bandingin waktu pandemi atau sebelum pandemi ngupload foto, mana banyak jumlah likes-nya? Waktu pandemi, waktu sebelum pandemi kan, orang-orang main IG. Sekarang coba ngupload foto, ada yang peduli. Ya, dulu kamu 3 tahun lalu, 5 tahun lalu bikin story, berapa viewersnya? Bandingin sama story hari ini. Nurun kan? Pasti nurun kan? Turun. Yang nggak nurun mah selebgramnya nggak nurun. Kalau kamu bukan seleb, ya pasti nurun. Wah, ini websitenya muter-muter aja. Tapi udah ada, ya semua ada. Lalu teknologi mereka udah oke. Kalau menurut saya mereka masih kurang di mengalami. Ya, jadi nggak banyak yang ngajak bulenya untuk ikut bikin gold and silver. Ya, jadi melibatkan mereka untuk ikut terjun membuat itu nggak banyak tempat ngukir mahat patung yang ngasih bulenya kesempatan atau experience untuk ikut mahat patung. Nggak ada di Gianyar itu. Jadi mereka jual yang udah jadi aja. Ya, mereka jual yang udah jadi aja. Ya, bulenya nggak diajak ikut. Dan ini sebuah celah. Jadi kalau nanti ada usaha yang menyediakan experience untuk bulenya agar bisa ikut ngolah emas mentah jadi cincin, ngolah emas mentah jadi kalung, ya dan segala macam, bulenya ikut diajak berpartisipasi, saya yakin itu angin segar di Gianyar. Ya, jadi selama ini mungkin dah jenuh ya, kanan kiri jualan semua. Ya, yang menawarkan untuk ayo di sini kursus 2 jam mengolah emas batangan menjadi apa? Itu misalnya. Ya, biayanya per jam bayarnya. Jadi bukan jualan emasnya. Bukan, bulenya nggak beli emas, tapi bulenya mencari pengalaman untuk mengolah emasnya. Ya, dari yang gelontongan diapain. Ya walaupun dia
dikit-dikit dapatnya gitu ya, dapat megang, dapat ngetok sekali gitu misalnya, senangnya luar biasa ya. Bayarannya per jam. Bayangin ya, orang Gianyar nggak jualan emas, bayarnya lebih mahal daripada jualan emas. Bule itu ngasih uang ke dia, emasnya nggak ke tangan bulenya. Ya, jadi bulenya ngasih uang, ya, emasnya masih dia pegang. Kan lebih gila lagi. Ya, jual pengalaman, ya, jual pengalaman, jual experience. Jadi diajak tur keliling. Oke, ini emas masih gelontongan, masih di batu, diajak jalan lagi. Ini sudah dicuci, ya, masih berbentuk kasar gitu misalnya. Ini sudah dihaluskan, ini proses pembakaran menjadi cairan. Lalu kalau sudah ini panas sekali dimasukkan ke dalam loyang ini dalam bentuk cincin. Nunggu berapa, didinginkan, diketok-ketok, ya sampai membentuk motif yang diinginkan. Bulenya diajak keliling gitu. Ya, bayar 2 jam. Ya. Tambahan pemasukan. Sampai di ujung, Mister mau beli emasnya, nah, baru jualan. Gitu. Ya. Bule bisa bikin emasnya sendiri, cincin emasnya sendiri, dia yang bikin. Nanti dia bisa bawa pulang cincin emas yang dia bikin sendiri. Nah, duit aja tuh. Duit aja tuh. Ya. Kalau selama ini kan hanya jualan yang sudah dilaci, ya, laci. Melihat dan mengenali. Melihat, kenal. Ini apa? Oh, ini yang dibuat dengan ini dikenalin bulenya. Cuma mengalaminya belum. Mengalami belum. Ya, Gianyar bisa improve itu. Ya, besok kalau kamu dari orang Gianyar punya art shop gold and silver, coba bikin. Yang benar-benar dari batu gelontongan sampai jadi cincin. Diatur sedemikian rupa. Promosikan. Bikin sewa selebgram, seleb TikTok untuk bikin konten itu. Ya. Pertama di Gianyar, ya, pengalaman langsung membuat cincin emas. Terus gitu. Itu kira-kira video TikToknya. Jalan viral pasti. Ya. Gitu doang. Ini kuncinya ya. Kuncinya mah ini. Kuncinya. Ya, kalau ini dah oke, teknologinya kurang. Teknologi dah oke, ini yang kurang gitu aja. Bolak-balik gitu aja. Ya, ini gold and silver. Ini termasuk kerajinan ya, kerajinan tangan, handicraft. Karena orang Bali itu masih percaya ada yang namanya taksu keturunan tuh ya. Jadi kalau orang yang bisa bikin emas itu adalah yang dulunya bapaknya juga kerja itu. Bapaknya kakeknya juga dulu kerja itu. Ya. Sekalinya orang Gianyar itu keluar ke Tabanan untuk buka gold and silver, hilang kesaktiannya. Itu kepercayaannya. Ya. Karena dulu katanya ada yang cerita gitu. Jadi ketika si anak ini mau merantau, buka tokonya di luar Gianyar, tangannya nggak bisa bikin lagi. Hilang kesaktiannya. Oke, itu Gianyar. Berikutnya Yohanes tunjuk Bangli Karangasem atau Kelungkung. Bangli kone. Ya, Bangli silakan. Ya. Yang kedua,
cukup perkembangan dari segi teknologi. Nah, terutama dalam dilakukan dari jadi wisatawan terlalu membesar agar dapat untuk menggunakan kerah berlepas. Dan kedua, besar jabatan dan tidak untuk merasakan bagaimana suasana kerah bapak. Terima kasih. Oke, ya berikutnya silakan Peter menyampaikan ulang ya. Singkat aja tanpa buku. Ya. Prapapan ini ya biasanya diadakan tengah malam. Jadi cara yang perangnya ini menggunakan pelapisan. Jadi saringan kayak tangan tapi pakai pelapisan. Pelapisan. Ya, habis itu yang kalau dari melihat kemungkinan gimana ya? Bisa belinya melihat secara langsung tapi itu diadakan tengah malam jadi ya Dikit banget ya, gambarnya pun dikit banget ya. Ya, ya karena dia tengah malam itu jadinya gambarnya nggak nyampe 2 halaman nih. Tuh, habis gambarnya. habis itu kalau dari mengalami itu cuma bisa dilakukan oleh pemuda di sana. Pemuda di sana. Siapa sih mengenali? Kalau dari mengenali itu jarang belinya wisatawan lihat Prapapan. Kalau teknologinya caranya mengembangkan perkembangan budaya ini bisa dibuatkan game VR untuk merasakan bagaimana vibe-nya Prapapan. Jadi Oke. Ya, jadi bukan aktivitas pada waktu senggang ya. Ya mungkin ya. Ngapain? Gabut nggak? Gabut nyari pohon pisang gitu ya. Besok ada waktu luang nggak? Luang nih, ngapain? Nyari pohon pisang gitu. Ini kesenian ya, bukan aktivitas pada waktu luang lain ya. Kalau aktivitas pada waktu luang mah lain. Iya, jadi ini saya juga baru tahu ya. Saya juga baru tahu. Ini mirip dengan yang lain. Melihat mungkin bisa, melihat pun kayak sulit ya tengah malam ya. Tengah malam. Siapa mau ke Bangli tengah malam? Tengah malam mah ke Atlas Beach Club. Iya. Siapa mau melihat aja sulit, gimana mau mengenali apalagi mengalami ya. Fasenya kayak gitu ya. Ya, tapi kalau ini memang budaya yang disakralkan atau memang hanya boleh di pura, beda ceritanya. Tapi kalau ini memang objek wisata yang profit, ya beda ceritanya lagi. Ya, kalau ini memang yang profit bisa untuk wisata budaya, ini mah tenggelam banget ya. Jadi jauh dari aspek melihat, mengenali dan mengalami. Kayak gitu. Jadi kalau lama-lama dibiarin gini doang, yang tahu hanya orang Banglinya aja. Ya, orang Bangli yang nggak merantau ke Denpasar Badung. Kalau ke Denpasar Badung tengah malam mah Zoom meeting ya, rapat panitia ya. Ya. Atau ke Living World. Ya. Teknologi ya jawabannya masih yang tadi, website, game, kapan perang papa ada di Steam kan gitu ya. Ya gitu misalnya unlock pisang biu batu gitu misalnya. Ya jadi di ujung papahnya ada batunya gitu misalnya. Sekali kaplok playernya disconnect gitu ya. Ya dari Bangli Karangasem apa Kelungkung dekat nih tetangganya. Dari Bangli ke Karangasem apa ke Kelungkung? Kelungkung dulu sebelahnya udah di set. Nah. Kelungkung punya apa? Silakan. Yuk. budaya di sini budaya yang pilih itu Kelungkung.
juga wisatawan dapat melihat, mengenali dan mengamati tentang lukisan tersebut. Apa yang dapat dikembangkan untuk mendukung budaya tersebut? Yang dapat dikembangkan untuk mendukung dari segi teknologi yaitu membuat website yang memperlihatkan hasil karya seni seperti wayang atau lukisan. Udah belum? Oh udah. Sip. Ya kasih tahu dong kalau udah. Ya, website masalah ini websitenya ada tuh. Tuh, satu. Dua nih, Kemdikbud punya. Lokal, nasional, tulisan bebas. Ya, dalam komplit nih lah. Kalau website doang, ya fotonya kurang ya, foto mah cuma satu. Ini juga fotonya cuma satu. Ini kayak foto dari pinggir jalan ya. Fotonya cuma 2, 3, 4, ya 5. Ya, anak muda zaman sekarang mah udah malas baca tulisan gini kan gitu ya. Malas baca tulisan gini. Jangankan kamu yang lebih muda, saya yang tua aja malas baca tulisan gini kan. Gitu ya. Jadi untuk memasarkan ini ya perlu penyegaran ya. Lihat anak zaman sekarang tuh sukanya kontennya apa. Balik lagi ke TikTok ya. TikTok ketik Kertagoso nggak muncul apa-apa ya. Gitu. Ya, kalau semua anak kelungkung merantau ke Denpasar, merantau ke Badung, kapan sempat bikin TikTok tentang Kertagoso? Nggak sempat, bikinnya TikTok Living World. Ya, atau mentok-mentok TikTok di Atlas Beach Club. Nggak ada anak kelungkung bikin TikTok tentang Kertagoso. Ya, anak kelungkungnya malah duduk di Sticky kayak saya nih. Iya, benerin laptop, benerin printer. Nggak sempat bikin konten Kertagoso. Ya, gitu ya. Jadi melihat, oke, mengenali museum ada tulisannya, ada penjelasannya, oke juga. Ya, mengalami, nah ini yang dilema ya. Biasanya tempat-tempat kayak gini kan sepi ya, jadi bule itu akan dapat experience apa ya, gitu ya. Jadi si pegawai penjaga tempat ini juga biasanya cuma nganterin keliling doang ya. Jadi tidak diajak untuk mengalami sesuatu. Ya, misalnya ada lontar gitu misalnya, diajak untuk nulis lontar gitu misalnya. Ya, jadi tidak ada yang seperti itu, belum ya. Itu udah mulai ditinggalkan. Jadi aspek yang terakhir nih yang mengalami ini yang krisis ya. Jadi diajak hanya melihat dan mengenali aja. Keliling museum, baca-baca tulisan, foto pulang. Keliling, lihat-lihat foto pulang. Mengalami ini stage yang ketiga nih yang mulai krisis di mana-mana. Ya, mengalami ini. Padahal ini yang penting. Ya, mengalami inilah yang bikin laris sebenarnya, yang disukai orang luar. Yang pengen dia datang untuk ke tempat itu karena bisa mengalami. Ya, kalau kamu pengen ke Gili Trawangan di Lombok, kalau cuma bisa lihat doang nggak boleh berenang gimana? Mending lihat di YouTube. Ya, kamu pergi ke Amet snorkeling hanya boleh lihat doang, nggak boleh nyentuh air pantainya, nggak boleh tuh diving, nggak boleh. Jadi datang dan lihat doang. Jadi ke Amet apa enggak? Nggak jadi, tidur di rumah. Ya, kamu datang ke Pantai Sanur hanya boleh lihat dan baca tulisan Sanur adalah itu ya, nggak boleh berenang. Jadi ke Pantai Sanur apa enggak? Nggak jadi. Kan gitu. Sama kayak ke museum ini. Jadi kalau ke museum ini cuma bisa lihat dan baca doang, ngapain? Ya, mending ke Atlas Beach Club. Ya, mending ke Living World. Ada chat time apa tuh yang baru tuh? Chat. Ini loh guys. Wah, kamu nih kuno ah. Nih. Cuma ada di Living World. Oh.
Saya belum pernah ke sini aja tahu. Sorry yang puasa gambar berbahaya ya. Santai Pak. Tapi yang udah bertahun-tahun puasa di Bali mah udah lain mentalnya. Senggol dong. Gini ya. Puasa bertahun-tahun di Bali, senggol dong. Mana temannya bejat-bejat lagi. Temannya puasa ditarik ke kantin. Ini loh guys. Ini yang Atelier ini kok saya kayak challenge shot time ya. Jadi ini kayak terobosan barunya. Ya, terobosan barunya. Jadi versi yang lebih up daripada yang biasa. Lebih mahal. Dan ini yang pertama, kalau nggak salah itu ada di Living World. Gitu. Nanti kalau mau buka puasa ke sini aja. Ya ini ya, ini nih. Nah, ini contohnya nih. Ya. Chatime Atelier. Gimana sih bacanya? Nah, itulah. Sekali ketik ini Bali munculnya Living World. Oh, ya, Denpasar banget, Denpasar Pride. Ya. Melihat, mengenali, mengalami, minum langsung. Ya. Melihat, mengenali, website ada, mengalami, minum langsung. TikTok, IG ada. Oh, itu yang bikin hits. Ya, konten internet ada, multi bahasa, ya, bisa dilihat, dibaca, dikenali varian tadi minuman, komposisi jelas semua. Ya, mengalami, beli. Oh, kan? Itu yang bikin kok produk makanan lain tuh up semua. Ya, kok makanan kita lawar, serombotan, tipar santok kita enggak kayak gitu. Kuncinya yang tadi itu, melihat, mengenali, mengalami konten di internet. Ya, kapan tipat santok ada atau rujak kuah pindang ada di Living World? Betul. Rujak kuah pindang 35.000. Oke ya. Tadi yang mana sih? Kertagoso ya. Jauh banget ya, Kertagoso ke Living World ya. Ngomongin chat time. Last kita ke Karangasem. Api. Ya. Sekarang Demi yuk patuh terus baju nih. Bajunya nggak pernah beda. Ya. Karangasem, kalau di Karangasem salah satunya yaitu saya mau jelasin dari salah satu budaya yaitu dari sisi agama. Kalau yang di Karangasem kan yang paling terkenal tuh ada Pura Besakih. Jadi Pura Besakih itu adalah salah satu pura terbesar yang ada di Bali. Dan juga pasti umat Bali yang ada di umat Bali yang ada di Bali itu sering kesana untuk sembahyang. Terus juga ada upacara-upacara yang terkenal di pura ini, salah satunya yaitu Srike Dasarudra yang dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Untuk pelancong itu biasanya juga dapat melihat pasti lihat puranya, bagaimana arsitekturnya, merasakan mereka juga dapat merasakan atmosfer bagaimana orang-orang Hindu di Bali itu sembahyang, bagaimana melaksanakan upacara dan ya pokoknya segala kegiatan yang ada di pura itu bisa mereka rasakan. Kemudian untuk mengalami beberapa umat Hindu yang wisatawan yang umat Hindu, contohnya wisatawan dari India ataupun wisatawan luar Bali yang memang Hindu itu bisa sembahyang di pura tersebut. Untuk kekurangan pada teknologi itu mungkin ada pada di infrastruktur teknologinya, contohnya internet. Karena jaringan internet itu kalau kita ke sana mungkin agak kurang jaringannya. Kemudian juga untuk mungkin pengenalan bagaimana kan karena Pura Besakih itu ada di wilayah yang rawan bencana. Contohnya kan itu ada di kaki Gunung Agung. Nah itu juga agak riskan kalau sewaktu-waktu gunungnya erupsi. Jadi
penyebar luasan mengenai bagaimana erupsi Gunung Agung itu pada pelancong wisatawan itu harus disebarluaskan melalui teknologi. Oke, ya luar biasa, ya betul semua. Jadi melihat, pasti mengenali informasi banyak di internet, mengalami pun bisa ya. Jadi pada waktu-waktu tertentu bule itu yang mau sembahyang bisa di Pura Besakih. Ya, tentu dengan berbagai batasannya kan gitu. Ya, teknologi website dah banyak, yang bahasa Inggris masih jauh sekali tidak ada. Ya, kalaupun kayak ketik Besakih Temple munculnya cuma lokasi-lokasi doang. Ya, kapan kita ke Besakih? Ya, bisa buka website kayak kamu prewedding tuh loh. Karyo Panco ini 18 days to go, ada countdownnya. Ya, jadi kayak orang-orang prewedding tuh websitenya. 18 hari, 17 hari. Informasi lamanya waktu sembahyang, kapan tutup, lalu kapan kan biasanya kalau di Besakih itu sembahyangnya per kabupaten. Jadi Denpasar sembahyang hari ini, Bandung sembahyang hari ini. Itu biasanya malah di IG Denpasar now, nggak website tuh Pura Besakih nggak punya website sendiri. Ya, yang kayak gitu-gitu. Gini juga kayak lokasi titik itu ya. Jadi Pedarman ini di sini, Pura ini di sini gitu ya. Saya sendiri pun nggak tahu total Pura Besakih itu apa aja isinya. Ya, ada yang tahu total semuanya ujung ke ujung nggak ada kan? Taunya apa? Datang parkir Pedarmanmu, ya, Penataran Agung, ya, turun dagang sate. Ya. Ada yang paham dari ujung ke ujung, dari atas sampai bawah, dari kiri ke kanan, hafal semua, enggak ada. Orang Balinya pun enggak tahu. Wah, ini kan bahaya ya. Ya. Nah, itu ya. Informasinya itu masih gini. Masih enggak ada. Itu sih yang perlu diselesaikan. Tadi juga soal bencana, internet juga keok semua di situ. Oke ya, itu tentang wisata budaya.